Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal P3K keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 4, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan kecuali A. Keterbukaan, B. Kegotong royongan, C. Akuntabilitas, D. Solidaritas, atau E. Nirlaba. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, penyelenggaraan sistem jaminan nasional berdasarkan asas keterbukaan, kegotong royongan, akuntabilitas, dan nirlaba. Jadi yang tidak termasuk adalah yang solidaritas. Solidaritas sudah masuk ke gotong royong ya teman-teman. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang perawatan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kemarin pagi dengan diagnosis medis contusio cerebri. Saat ini pasien mengeluh nyeri kepala dan muntah 1 kali. Semalam tidur sering terbangun. Hasil pengkajian tekanan darah 160/90 mmHg. Apakah kemungkinan penyebab nyeri kepala dan muntah pada pasien tersebut? A. Pengaruh laserasi, B. Asupan yang kurang, C. Pengaruh posisi tidur, D. Kebutuhan istirahat kurang, atau E. Tekanan intrakranial meningkat. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Di sini ada contusio cerebri ya, jadi ada perdarahan cerebri. Maka penyebab nyeri kepala dan muntah adalah tekanan tinggi intrakranial atau tekanan intrakranial meningkat. Kalau dulu waktu kuliah kan kita tahu kalau ada trias TIK ya. Jadi tanda-tanda tekanan intrakranial meningkat itu adalah nyeri kepala hebat, kemudian muntah proyektil. Muntah proyektil itu yang nyembur ya teman-teman. Dan papil edema ya. Kita berlanjut ke soal berikutnya. Bu Suwarti berusia 22 tahun dirawat di interna dengan nyeri kepala hebat. Skalanya 8. Menurut keluarga, semalam sempat kejang 2 kali disertai muntah-muntah. Nyeri kepala sebenarnya sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu dan memberat sejak 5 hari yang lalu. Berapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan, ada abses cerebri lobus frontoparietalis kanan disertai edema perivokal luas dan midline shift kiri 1,8 cm. Apakah pengkajian yang harus perawat lakukan? Kira-kira yang mana teman-teman? A. Pantau peningkatan TIK, B. Observasi kesadaran, C. Pasang oksigen, D. Pengkajian nervus kranial, atau E. Pengkajian riwayat infeksi. Ini tidak berbeda jauh seperti soal yang tadi ya teman-teman. Karena di sini pemantauan peningkatan TIK penting sekali karena otak letaknya terkurung dalam kerangka yang kaku. Jadi tengkorak itu sangat keras. Penekanan dalam rongga tengkorak dapat menghambat aliran darah ke otak yang bisa mengakibatkan gangguan fungsi otak yang permanen. Jadi jawabannya adalah yang pantau peningkatan tekanan intrakranial. Kalau ada tekanan intrakranial berdasarkan hasil ronsennya kan ada abses ya. Berarti kita harus kolaborasi untuk mengobati yang absesnya ini sama edemnya ya. Kalau edem biasanya dikasih manitol ya. Kalau abses ada infeksi dikasih antibiotik. Soal berikutnya. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik, B. 10-20 detik, C. 20-40 detik, D. 20-30 detik, atau E. 40-60 detik. Jawabannya adalah yang E. Mencuci tangan prosedur hand wash menurut WHO membutuhkan waktu 40-60 detik. Kalau menggunakan hand rub itu 20-30 detik. Yang ini menggunakan hand rub. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 30 tahun
diantar ke IGD dalam keadaan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa napas pasien tidak terasa, suara napas tidak ada, nadi karotis tidak teraba. Tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah A. Bantuan hidup dasar, B. Bantuan hidup lanjut, C. Pasang infus, D. Survei sekunder, atau E. Pengkajian fisik. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Sudah jelas ya teman-teman, di sini ada henti napas dan henti jantung. Jadi jawabannya adalah bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar di dalam kasus ini sangat diperlukan karena untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti jantung dan henti napas. Soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan diare terus-menerus selama seminggu. Hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat penggunaan obat terlarang. BB berat badan turun drastis sejak 2 bulan yang lalu. Pasien meminta untuk tidak menyebutkan penyakitnya kepada keluarga. Perawat menyetujuinya. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Otonomi, B. Fidelity, C. Veracity, D. Beneficent, atau E. Non-maleficent. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah fidelity. Apa artinya fidelity? Fidelity itu adalah menepati janji ya teman-teman. Menepati janji. Untung tidak ada confidentiality ya, yang artinya itu menjaga rahasia. Tapi di sini pasiennya sudah menyetujuinya, berarti sudah berjanji, berarti jawabannya adalah fidelity. Kalau otonomi itu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Kalau veracity itu jujur. Beneficent berbuat baik. Kemudian non-maleficent itu tidak merugikan pasien, tidak merugikan atau tidak membahayakan, merugikan. Lanjut ke soal berikutnya. Pasien perempuan usia 35 tahun diantar keluarga di ruang UGD dengan kondisi penurunan kesadaran dialami sejak beberapa menit yang lalu. Hasil anamnesis terdengar suara napas snoring, gelisah, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasi 27 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius. Nurse yang sedang sip melakukan head tilt chin lip. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Lakukan suction, B. Pemasangan OPA, D. Pemasangan endotracheal tube, C. D. Melakukan jaw thrust, atau E. Melakukan pemasangan infus. Kira-kira yang mana teman-teman? Pada kasus di atas, pasien mengalami penurunan kesadaran mengakibatkan resiko lidah jatuh ke belakang dan mengakibatkan obstruksi jalan napas sehingga muncul suara snoring. Bunyi ini muncul karena sumbatan benda padat pada jalan napas atau lidah jatuh ke belakang. Maka tindakan pemasangan OPA untuk pasien tersebut sangat tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau suction ini untuk cairan ya teman-teman, untuk cairan itu ditandai dengan suara gargling. Soal berikutnya, seorang laki-laki dirawat di ruang bedah dengan keluhan luka pada digiti manus 2-3 dextra. Saat ini pasien telah dilakukan operasi hari ke-8 dengan pemasangan K-wire. Saat pengkajian ditemukan nyeri lokal pembekakan, eritema, keluar pus dari sinus, skala nyeri 6, diaporesis, bibir tampak kering. Tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 92 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Masalah keperawatan yang paling utama pada pasien di atas adalah A. Nyeri akut, B. Hipertermia, C. Risiko infeksi, D. Kerusakan integritas kulit, atau E. Risiko ketidakseimbangan kebutuhan cairan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda infeksi teman-teman ya, ada nyeri, kemudian ada bengkak, kemudian ada apa lagi? Keluar pus ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang C, risiko infeksi. Tanda-tanda infeksi itu ada berapa teman-teman? Ada rubor ya, atau kemerahan,
Kemudian ada kalor, panas ya. Ini ada panas. Kemudian ada tumor atau bengkak. Ini ada bengkak. Kemudian ada dolor atau nyeri. Ada nyeri juga ya. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang laki-laki usia 52 tahun datang ke UGD setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kesadaran menurun. Klien tampak sesak, pernapasan cepat dan dangkal, ditemukan pernapasan paradoksial. Klien tampak pucat, tekanan darah menurun, nadi cepat. Berdasarkan foto toraks ditemukan adanya 3 buah fraktur pada tulang iga 4, 5, dan 6. Apa masalah utama keperawatan pada kasus tersebut? A. Fraktur iga, B. Pneumotorak, C. Pile chest, D. Kontusio paru, atau E. Hemopneumotorak. Sebenarnya ini bisa pile chest juga ya, atau misalnya bisa juga ada hemopneumotorak juga, karena ini ada nadinya menurun, tekanan darah menurun dan nadi cepat, dicurigai ada perdarahan di torak juga. Tapi di sini ada fraktur, 3 buah fraktur iga. Jadi jawabannya adalah yang A, fraktur iga. Oke. Soal terakhir. Seorang nurse pre-hospital mendapatkan korban dengan keadaan trauma multiple. Korban tampak tidak sadar, tampak rinorea, dan masih ada pergerakan dinding dada serta usaha bernapas. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan suction, B. Memanggil bantuan, C. Memasang semi-rig cervical collar, D. Membuat airway dengan teknik jaw thrust, E. Memasang oropharyngeal airway. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke. Sudah jelas ya di sini, karena ada rinorea berarti ada curiga cedera cervical. Jadi jawabannya adalah pemasangan semi-rig cervical collar neck. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.